Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY. Sehat-sehat saja para pemirsa, mudah-mudahan ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, para pemirsa senantiasa sehat dan dilindungi Allah. Sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Amin kan dong, boleh ditulis di kolom chat ya. Baik. Jadi begini, ada yang bertanya ya, Dok, apakah perlu vaksin? Toh yang sudah vaksin juga kena COVID. Jadi untuk apa vaksin? Kita percaya ya, serahkan saja pada Allah yang maha mengobati, yang maha melindungi. Nah, jawaban saya gini. Yang pertama tentang mengapa orang yang katanya sudah vaksin itu kena COVID, itu sebenarnya banyak analisisnya. Silahkan cek di video saya sebelumnya ya, ada 2 video kok yang saya bicara tentang itu. Silakan ya, silakan dicek langsung ke video-video saya tentang mengapa seorang yang sudah vaksin kena COVID. Ada rahasianya di sana. Yang kedua, saya ingin menjawab soal vaksin hubungannya dengan kepercayaan kita pada Allah. Ya, jangan salah, kemudian seolah-olah kalau vaksin kita nggak percaya pada Allah gitu. Ya nggak gitu dong. Nanti orang nggak pakai helm dengan alasan percaya pada Allah yang maha melindungi. Jadi kecelakaan kalau memang sudah waktunya pecah kepala gitu, nggak usah pakai helm gitu. Ya enggak kan? Pakai helm itu ikhtiar ya, pakai helm itu ikhtiar. Dan kita juga tidak pernah tanya-tanya berapa sih angka kematian akibat orang yang nggak pakai helm, nggak pernah juga. Makanya heran juga kalau ada orang yang rewel soal pakai masker misalnya, lalu menanyakan berapa banyak sih orang yang meninggal karena COVID kok harus pakai masker gitu. Nah, dia pakai helm juga nggak pernah tanya kok berapa banyak orang yang meninggal karena kecelakaan dan nggak pakai helm. Nah, sekarang kembali ke vaksin. Vaksin juga bagian dari ikhtiar kita ya. Logikanya kalau kita percaya pada Allah, maka yang namanya suntik vaksin, pakai masker dan prokes yang lain itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Ya, bagian dari ikhtiar kita bukan karena tidak percaya pada Allah, tapi ikhtiar. Dan ikhtiar itu adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita. Rasulullah pun menyuruh kita ikhtiar. Gitu. Dalam hal wabah, kita disuruh menjauhi wabah sejauh mungkin seperti kita menjauhi seekor singa. Gitu. Ada ungkapan seperti itu. Maka para sahabat juga disuruh berdiam diri di rumah kalau ada wabah, tidak ke masjid bahkan. Kalau sudah berdiam diri di rumah, menjauhi sumber-sumber penularan, dan ternyata tetap terwabah, lalu meninggal dunia, maka kata Rasul itu akan bernilai syahid, insya Allah. Jadi ikhtiar harus maksimal. Lalu zaman sahabat itu ada lagi praktek menjauhi wabah dengan cara gimana? Ya, semacam social distancing, mereka berpindah tempat bukan di desa, di kampung mereka yang banyak orang, namun mereka menyebar ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Ya, kalau sekarang ya jadinya social dan physical distancing itu. Jadi itu kita. Setelah ikhtiar kita kemudian bertawakal pada Allah. Vaksin, prokes itu bagian dari vaksin. Apakah maaf ya, prokes, vaksinasi itu bagian dari ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dulu, zaman Nabi sahabat, belum ada vaksin, adanya physical distancing. Nah, sekarang kita syukuri
ada teknologi vaksinasi. Nah, bagaimana tingkat keamanannya? Tingkat keamanannya, kalau menurut penelitian dan penelitian, tingkat keamanannya bagus. Jadi silakan vaksin karena insya Allah manfaatnya ada dan tingkat keamanannya cukup bagus. Ya, jadi tidak usah khawatir. Kita ingin kalau vaksinasi luas, vaksinasi udah banyak, katakanlah 70% atau lebih penduduk tervaksin, maka itu akan insya Allah itu ikhtiar kita untuk membentuk yang namanya herd immunity, jadi kekebalan bersama, kekebalan komunitas. Nah, kalau sudah terbentuk kekebalan komunitas, maka insya Allah yang tidak vaksin pun bisa relatif terlindungi. Nah, itulah gunanya yang namanya herd immunity. Herd immunity-nya akan terbentuk insya Allah kalau semakin banyak orang yang divaksin atau banyak juga orang yang sudah terinfeksi kemudian sembuh. Kalau lebih dari 70%, insya Allah akan terbentuk herd immunity. Pada saat itulah kita insya Allah akan lebih aman. Maka sukseskan saja itu ikhtiar kita bersama untuk melaksanakan vaksinasi secara massal. Oke ya, begitu sedikit tambahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selalu jaga prokes, yang belum vaksin silakan vaksin. Mudah-mudahan segera terbentuk herd immunity dan Allah melindungi kita bersama. Syukur-syukur Allah segera mengambil kembali virus corona dari muka bumi sehingga kita akan kembali ke betul-betul dalam kehidupan yang hangat lagi ya, yang kita bisa tidak harus menjaga jarak, kita bisa bersalaman lagi, tapi sabar. Kalau kita ikhtiar dengan disiplin, insya Allah suatu saat kita akan kembali pada situasi yang aman seperti itu.